Zaman sekarang tuh ya, tiap buka media sosial isinya orang pamer skill AI, coding, data science, sampai desain robotik. Kayaknya hidup tuh cuma buat ngejar jadi orang yang jenius di teknologi. Ya, emang keren sih. Tapi kalau lu pikir itu ujung dari kekuasaan, coba lu tarik nafas sebentar dan lihat lebih dalam. Di balik semua gemerlap dunia digital, ada 3 sektor yang diam-diam lebih menentukan arah hidup manusia, yaitu pangan, energi, dan bahan bakar. 3 sektor ini tuh ibarat fondasi rumah. Lu boleh punya rumah smart, punya sensor gerak segala macem, tapi kalau fondasinya retak, semua ambruk. Makanya elit-elit dunia tuh fokusnya bukan cuma bikin teknologi baru, tapi justru jaga mati-matian akses ke 3 sektor ini. Karena siapa yang ngatur pangan, energi, dan bahan bakar, dialah yang punya tombol kendali hidup jutaan manusia. Dan mereka sadar, kalau rakyat mulai nyentuh sektor-sektor ini, kekuasaan mereka bakal pelan-pelan goyah. Coba pikir deh, ketika lu lapar, lu butuh makan. Ketika lu mau ngecas HP, nyalain TV, atau sekadar scrolling TikTok, lu butuh energi. Ketika lu mau gerak ke sekolah, ke kantor, atau jalan-jalan, ya butuh bensin atau bahan bakar. Hidup kita sekarang tuh udah kayak mesin yang nggak bisa jalan tanpa 3 bahan utama ini. Pangan, energi, dan bahan bakar. Tapi karena semuanya terasa biasa aja, kita jadi nggak sadar betapa vitalnya hal-hal itu. Kita menganggapnya ya udah otomatis ada. Padahal justru karena saking pentingnya, 3 sektor ini dikunci rapet sama segelintir orang yang ngerti betul soal kekuasaan. Di sisi lain, banyak orang mikir dunia itu muter gara-gara teknologi. Kalau nggak bisa ngoding, nggak ngerti AI, atau nggak punya startup, rasanya kayak ketinggalan zaman. Tapi jarang yang nanya, kalau besok nggak ada listrik, apa lu masih bisa ngoding? Atau kalau harga sembako melonjak dan lu nggak bisa beli beras, masih penting nggak tuh skill pemrograman lu? Nah, kenyataannya teknologi itu cuman lapisan luar. Fondasi kehidupan manusia tetap ada di pangan yang bisa dimakan, energi buat hidup, dan bahan bakar buat gerak. Dan ini bukan cuma soal kebutuhan dasar, tapi soal kontrol. Siapa yang punya akses dan kekuasaan atas 3 hal itu, dia yang bisa ngatur arah hidup lu. Lu pikir lu bebas, tapi kalau semua kebutuhan dasar lu, makan, nyalain lampu, jalan ke kantor, tergantung sama sistem besar yang dipegang elit atau korporasi, ya kebebasan lu semu. Lu bisa punya HP canggih, aplikasi super pinter, dan ilmu setinggi langit, tapi kalau isi perut lu masih tergantung sama pasar yang mereka kuasai, ya posisi lu tetap dikendalikan. Makanya elit-elit itu nggak panik ketika generasi muda sibuk ikut bootcamp AI, belajar coding, atau bikin aplikasi kesehatan. Mereka malah seneng karena itu bikin lu sibuk di dunia digital dan lupa sama dunia nyata yang mereka kuasai. Tapi mereka mulai gelisah begitu lu ngomongin soal kemandirian pangan, energi alternatif, dan bahan bakar non-komersil. Karena begitu lu mandiri di 3 sektor itu, lu jadi ancaman. Ancaman nyata buat sistem yang udah lama mereka bangun buat bikin kita tergantung terus. Dan yang bikin semua ini makin miris adalah para elit tuh tahu banget soal ini semua. Mereka paham betapa strategisnya sektor pangan, energi, dan bahan bakar. Mereka ngerti kalau rakyat mulai berdiri sendiri, dampaknya bisa ngacak-acak tatanan bisnis yang udah mereka nikmatin bertahun-tahun. Makanya mereka nggak tinggal diam. Begitu ada tanda-tanda rakyat mulai mandiri, mulai nyoba jalan sendiri, langsung deh reaksi defensif keluar. Ini bukan teori konspirasi, tapi realita yang sering kejadian di lapangan. Salah satu senjata favorit mereka, subsidi. Tapi bukan subsidi yang benar-benar buat bantu rakyat, melainkan subsidi yang diatur sedemikian rupa supaya rakyat makin tergantung, biar nggak bisa lepas. Jadi, walaupun kelihatannya kayak bantuan, sebenarnya itu alat buat nyandera. Selain itu, mereka juga main di ranah media. Lewat berita, iklan, dan kampanye, mereka nyebar narasi yang bikin rakyat mikir bahwa mandiri itu ribet, mahal, atau bahkan mustahil. Padahal, semua itu cuma buat ngejaga zona nyaman kekuasaan mereka. Belum lagi intimidasi langsung ke komunitas yang berani nyoba beda. Banyak petani kecil dikriminalisasi cuman karena mereka nolak jual murah hasil panennya. Komunitas yang bikin listrik mandiri atau bangun sistem pangan lokal kadang malah dituduh anti pembangunan. Intinya, kalau ada gerakan yang mulai bikin rakyat nggak butuh sistem pusat, mereka bakal coba matiin itu dari awal. Karena buat mereka, makin mandiri rakyat makin kecil, peluang mereka buat ngatur-ngatur. Makanya, perjuangan kita nggak bisa cuma setengah hati. Nggak cukup kalau kita cuma melek digital doang. Kita juga harus melek hidup. Lu boleh jago bikin aplikasi cuaca paling keren, tapi jauh lebih powerful kalau lu juga bisa nanam sayur sendiri di rumah. Lu boleh punya channel YouTube edukatif tentang energi hijau, tapi lebih berdampak kalau lu pasang panel surya di atap rumah lu sendiri. Ini bukan soal tren atau gaya hidup, ini soal masa depan. Karena di saat teknologi berubah cepat,
kebutuhan dasar manusia tetap sama, makan, energi, dan bahan bakar. Salah satu contoh paling nendang tentang gimana rakyat bisa digencet gara-gara sumber daya vital dikomersialisasiin adalah yang terjadi di Bolivia tahun 2000. Waktu itu, pemerintah sana nyerahin pengelolaan air ke perusahaan asing. Air yang harusnya jadi hak dasar manusia, malah kok dijadiin barang dagangan. Dan kayak lu bisa tebak, harga air langsung naik gila-gilaan. Sampai-sampai warga miskin harus milih beli air atau beli makanan hari itu. Gila kan? Tapi rakyat Bolivia nggak tinggal diam. Mereka marah, mereka gerak, mereka turun ke jalan. Perlawanan besar-besaran pun terjadi dan dikenal dunia sebagai Perang Air Cochabamba. Bukan cuma demo biasa, tapi gerakan rakyat yang benar-benar nekat karena udah nggak tahan lagi ditindas. Nggak sedikit yang harus ditangkap, dipukulin, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Tapi pada akhirnya, setelah perjuangan panjang dan berdarah-darah, kontrak dengan perusahaan asing itu dibatalin. Air akhirnya balik lagi ke tangan rakyat. Kejadian itu nunjukin satu hal penting. Kalau sumber daya yang vital kayak air, pangan, energi, atau bahan bakar diserahkan ke pasar bebas atau korporasi rakus, yang paling pertama dan paling keras kena dampaknya ya rakyat kecil. Mereka yang penghasilannya pas-pasan, yang tinggal di kampung, yang aksesnya udah susah dari awal, semua itu makin tersisih. Nggak peduli seberapa canggih teknologi di dunia, kalau akses ke kebutuhan dasar jadi mahal, ya hidup mereka tetap berat. Makanya, perjuangan soal sumber daya ini bukan cuma soal milik siapa, negara atau swasta, tapi soal siapa yang sebenarnya ngatur dan siapa yang diuntungkan. Negara bisa aja punya kontrol, tapi kalau yang megang kendali di dalamnya adalah elit-elit rakus yang cuma mikirin bisnis pribadi, ya hasilnya tetap sama. Rakyat cuma dapat remah-remahnya. Yang kita butuhin itu negara yang adil, yang benar-benar berdiri buat rakyat. Negara yang jadi pelindung, bukan jadi makelar buat jualin tanah, air, dan masa depan kita ke tangan asing. Sekarang lu pasti mikir, oke, terus gue harus ngapain dong? Nih, kita bahas satu-satu. Yang pertama, pangan. Lu nggak perlu nunggu jadi petani buat mulai mandiri pangan. Hal kecil kayak nanam cabai di pot, selada di ember bekas, atau ternak lele di kolam terpal udah jadi langkah awal yang keren banget. Punya balkon? Bisa jadi kebun mini. Tinggal di kos pun nggak alasan, ajak temen kos buat nyoba urban farming bareng. Seru loh, lu bisa belajar bareng sambil lihat hasilnya tumbuh. Nggak harus langsung besar, yang penting konsisten dan jalan. Bahkan kalau lu tinggal di kota yang lahannya sempit, tetap bisa ikut gerakan ini lewat komunitas. Lu bisa gabung kelompok urban farming di kampus, komplek, atau RT. Dan satu hal penting, mulai biasain beli bahan makanan langsung dari petani atau pasar lokal. Dengan begitu, lu udah bantu potong mata rantai panjang distribusi makanan yang sering ngerugiin petani kecil. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal bentuk perlawanan halus ke sistem yang lebih besar. 2. Energi. Memang pasang panel surya itu mahal di awal, tapi lu harus lihat dari sisi jangka panjangnya. Penghematan tagihan listrik tiap bulan dan rasa puas karena nggak tergantung penuh sama perusahaan besar. Nggak harus langsung sendiri juga, lu bisa ajak warga satu RT buat patungan bikin sistem energi bareng. Misalnya, turbin air kecil untuk desa yang punya sungai, atau alat hemat energi dari barang bekas yang bisa dipakai rame-rame. Kreativitas jadi senjata utama di sini. Dan jangan remehin perubahan gaya hidup hemat listrik. Kebiasaan kecil kayak matiin lampu pas nggak dipakai, cabut charger, dan milih alat elektronik yang hemat energi itu punya dampak besar kalau dilakukan bareng-bareng. Apalagi kalau lu bisa ngajak orang-orang sekitar ikut peduli. Bikin kampanye kecil-kecilan di medsos, kasih info soal penghematan energi, atau ajak tetangga ngobrolin soal energi mandiri bisa jadi langkah konkret yang berdampak banget. 3. Bahan bakar. Lu tahu nggak kalau minyak jelantah itu bisa dijadiin biodiesel? Jadi, daripada dibuang sembarangan dan bikin polusi, mending diolah lagi jadi energi alternatif. Bahkan limbah sayuran atau sisa dapur yang organik bisa dimanfaatin jadi bioenergi dengan alat komposter sederhana. Kalau di rumah lu udah punya pengolahan kayak gitu, artinya lu udah selangkah lebih maju dalam mandiri energi. Dan itu keren, bro. Kalau lu punya motor listrik atau kendaraan hemat energi lainnya, lu juga bisa bikin gerakan bareng temen-temen. Misalnya, komunitas carpool biar irit bahan bakar, atau bareng-bareng bikin stasiun charger kecil di area tempat tinggal. Bahkan hal sesederhana naik sepeda ke warung, jalan kaki ke kampus, bisa ngurangin konsumsi BBM harian. Sekali lagi, ini bukan soal gaya hidup doang, tapi soal bertahan di tengah sistem yang bikin kita terus-menerus tergantung.
Semua langkah kecil yang udah kita bahas emang kelihatannya sepele. Nanam sayur di pot, matiin lampu kalau nggak dipakai, atau naik sepeda ke warung, itu nggak langsung bikin revolusi besar-besaran. Tapi jangan salah, kekuatan dari hal-hal kecil itu ada di konsistensinya. Kalau cuma satu orang doang yang lakuin, mungkin nggak kerasa. Tapi kalau 1.000 orang, 1.000.000 orang, efeknya bisa ngeguncang sistem. Dan sejarah udah nunjukin itu berkali-kali. Coba deh lihat Kuba di awal tahun 90-an, waktu itu negara mereka lagi krisis parah karena blokade dan kehilangan dukungan dari Uni Soviet. Tapi alih-alih nyerah, rakyatnya justru rame-rame bikin urban farming. Setiap jengkal tanah, bahkan lahan kosong dan atap rumah dimanfaatin buat nanam sayur dan buah. Dalam waktu beberapa tahun, Kuba bisa mandiri pangan, tanpa bantuan luar negeri, tanpa bergantung sama sistem global. Mereka selamat bukan karena teknologi canggih, tapi karena gotong royong. Contoh lainnya Jerman. Negara ini sekarang dikenal sebagai salah satu pemimpin energi terbarukan di dunia, tapi itu bukan karena pemerintahnya aja yang keren. Justru transisi itu bisa sukses karena rakyatnya aktif. Warga Jerman banyak yang patungan bikin koperasi energi, masang panel surya di rumah-rumah, dan aktif ngedukung kebijakan hijau. Mereka sadar kalau masa depan energi bukan cuma tanggung jawab negara, tapi juga hasil dari gerakan kolektif yang sadar dan mau bergerak. Dan dari semua itu, ada satu senjata paling kuat yang kita punya sekarang, kesadaran kolektif. Begitu kita sadar bahwa hidup kita, apa yang kita makan, dari mana listrik kita nyala, sampai gimana kita bisa jalan ke kantor, semuanya bisa dikendalikan sistem, maka saat itu juga kita punya pilihan. Pilihan buat berhenti tunduk, pilihan buat bangun dan ambil alih. Kesadaran itu kayak kunci yang ngebuka semua pintu kemerdekaan. Begitu udah kebuka, sistem lama bakal makin susah buat ngebohongin kita lagi. Sekarang tinggal satu pertanyaan yang harus lu jawab sendiri. Lu mau terus jadi pion atau mulai jadi pemain? Karena sejauh apapun teknologi berkembang, sepintar apapun strategi politik atau bisnis para elit, sistem itu cuma bisa jalan kalau kita tetap diam. Tapi begitu ada yang berani jalan beda arah, walau cuma satu orang, itu bisa jadi titik awal perubahan. Dan kalau lu nonton video ini sampai sini, artinya lu udah mulai mikir. Itu langkah pertama yang penting banget. Kalau lu nunggu kondisi ideal, bisa-bisa lu nggak mulai-mulai. Jadi, mulai aja sekarang. Mulai dari yang lu punya. Pot kecil buat nanem, postingan edukatif di medsos, obrolan ringan sama temen soal energi mandiri, itu semua valid. Jangan nunggu jadi aktivis besar dulu baru berani gerak. Perubahan besar justru lahir dari kumpulan langkah kecil yang konsisten dan berani. Lu mungkin nggak langsung ngubah dunia, tapi lu bisa mulai ngubah lingkungan terdekat lu. Dan itu udah luar biasa, karena satu hal yang pasti. Makin banyak orang yang sadar, makin rapuh sistem lama berdiri. Tembok kekuasaan itu tinggi, iya, tapi dia nggak akan kuat kalau cukup banyak orang yang neken dari sisi berlawanan. Kita nggak perlu palu besar buat ngerobohin tembok itu. Cukup bareng-bareng dorong terus dan terus, sampai retak-retak, sampai rubuh. Dan hari itu akan datang selama kita nggak berhenti. Pada akhirnya, perjuangan buat mandiri di sektor pangan, energi, dan bahan bakar bukan soal gaya hidup keren atau tren sesaat. Ini soal bertahan, soal bertumbuh, dan soal melawan dengan cara paling nyata. Karena di dunia yang makin dikendalikan segelintir elit, kemandirian kita adalah bentuk pemberontakan paling damai tapi paling ditakuti. Jadi bukan cuma tentang apa yang bisa lu capai, tapi tentang apa yang bisa lu bangun bareng orang lain. Ingat, perubahan itu nggak selalu butuh panggung besar. Kadang cukup dari satu pot tanaman di jendela, matiin lampu yang nggak kepakai, atau satu langkah kecil yang lu pilih hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga kita semua menemukan versi terbaik dalam diri kita.